Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia Ayu Revitasari, bisa dipanggil Caca dengan NPM 232011050. Saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Stres Akademik Mahasiswa MSDMA Angkatan 23. Saya menggunakan metode kuesioner yang terdiri dari 38 soal, terdapat variabel X terdapat 13 soal, dan variabel Y ini terdapat 14 soal. Saya mengambil sumber dari Muhammad Fauzan Faki, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Malang yang Bekerja. Nah, ini adalah jawaban dari para responden yang sudah saya ambil setelah saya salin ke aplikasi spreadsheet. Lalu setelahnya kita akan mencari total. Total itu jumlah dari ini, hitungan ini. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya itu sama dengan sum. Kita drag ya dari sini sampai sini. Satu garis ini aja ya. Lalu tutup kurung, enter. Itu sudah akan otomatis terjumlah dan akan muncul hasilnya. Bagaimana cara untuk otomatis biar langsung seperti itu? Caranya itu caranya kita drag, lalu kita enter. Nanti akan otomatis terhitung. Bagaimana dengan tabel sebelahnya? Tabel sebelah ini sudah diurutkan. Caranya sama, lalu kita menggunakan rumus untuk mengurutkannya. Apa itu rumusnya? Kalau di spreadsheet ini kita menggunakan ini, filter. Kita adakan filternya. Nah, lalu setelahnya kita urutkan dari A ke Z, nanti akan otomatis terurutkan. Lalu setelah itu kita akan mencari N. Apa itu N? N adalah sampel dari hasil populasi. Karena populasi yang saya ambil adalah 60, total dari kelas A 31 mahasiswa, yang B 29. Setelah kita mengetahui populasinya 60, kita hitung menggunakan rumus Lovin. Ini rumus Lovinnya. Menggunakan margin error 10%. Setelah dihitung, menunjukkan hasil 37,5, lalu saya bulatkan menjadi 38 orang, yang bisa disebut sebagai N atau sampel. Selanjutnya kita mencari median. Apa itu median? Caranya itu adalah sama dengan median, kita drag totalnya dari atas ke bawah, lalu enter. Hasilnya adalah 32. Lalu kita mencari mean. Mean itu adalah rata-rata. Caranya itu, rumusnya average, sama seperti median, kita drag totalnya, lalu enter, sampai bawah ya. Setelahnya kita mencari Q1. Q1 itu rumusnya adalah kuartil, lalu kita drag lagi. Perlu diingat karena ini adalah kuartil 1, maka kita tambahkan angka 1 di belakangnya. Jangan lupa ditambahkan titik koma. Begitupun dengan kuartil 2. Kuartil 2 ini kita tambahkan 2 di belakangnya. Lalu kuartil 3 pun sama, kita tambahkan 3. Jangan lupa ditambahkan titik koma agar bisa muncul hasilnya. Lalu kita cari jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu rumusnya adalah nilai maksimum saya mendapat 38 dan nilai minimum saya mendapat 28 dikurang. Lalu hasilnya 10. Lalu bagaimana cara mencari EQR? Yaitu kuartil 3 ini dikurang dengan kuartil 1. Lalu bagaimana mencari LIF? Caranya ini udah ada ya, rumusnya terserah. Kuartil 1 dikurang 1,5 dikali EQR. EQR itu apa? Ini hasil dari kuartil 3 dikurang kuartil 1, angka 4. Hasilnya 24. Lalu kita mencari UIF. Caranya sama. Sudah tertera ya di sini, kuartil 3 ditambah 1,5 dikali EQR lagi. Lalu LOF, caranya itu kuartil 1 dikurang 3, lalu kita kali lagi EQR. Sekarang mencari UOF. Sama lagi caranya, kuartil 3 ini ditambah 3, lalu dikali EQR. Lalu kita mencari banyak kelas. Rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log, lalu kita tambahkan 38 nilai sampelnya. Hasilnya 6,21. Saya bulatkan menjadi 6. Lalu selanjutnya kita mencari panjang kelas. Caranya adalah jangkauan dibagi nilai banyak kelas.
Hasilnya 1,61, lalu saya bulatkan menjadi 2. Lalu kita mencari simpangan data baku. Apa itu simpangan data baku? Rumusnya adalah sama dengan S dari F, lalu kita drag. Sama seperti mencari median dan min ya. Kita drag totalnya dari atas sampai bawah, lalu hasilnya 2,25. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Caranya rumusnya itu AVDF, lalu kita drag total ini, lalu muncullah hasil 1,85. Lalu kita mencari variansi. Variansi itu rumusnya var, lalu kita drag lagi dari atas sampai bawah, hasilnya 5,08. Lalu bagaimana mencari minimum? Minimum saya ini 28 dan maksimum saya ini 38 ya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai total. Nilai total ini didapatkan dari panjang kelas 2. Cara ngitungnya itu 2829. Karena jaraknya ini 2, berarti kita menghitung jaraknya 2829. Lalu selanjutnya 30, 31, lalu 32, 33, 34, 35, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari interval. Sini interval 1 ya. Interval 1 itulah nilai terkecil dari nilai total. 28, 30, 32, 34, 36, 38. Sama ya. Lalu kita mencari interval 2. Apa itu interval 2? Caranya itu ialah nilai terbesar dari nilai total. 29, 31, 33, 35, 37, lalu 39. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi ini adalah hitungan dari jarak antara nilai total 28 ke 29. Cara hitungnya gimana? Kita hitung manual ya. Dari 829 itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu kita tulis 4. Selanjutnya 30, 31 jaraknya ada berapa? Di sini saya hitung ada 13, 32 ke 33, begitu pun seterusnya sampai hasil akhirnya 38. Hasil dari sini semua yang ditambah sesuai dengan sampelnya. Bagaimana cara menambahnya? Gampang sekali. Caranya itu kita drag semuanya. Maksudnya kita sama dengan di sini sum, kalau kita drag semua ke bawah, enter, hasilnya 38. Lalu bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Caranya itu kita ditambahkan dengan frekuensi ya, karena ini ada di paling atas, lalu kita pindahkan aja angka 4 nya sini. Lalu kita mencari caranya itu 4 tambah 13, 17, 17 tambah 10, 27, 27 tambah 9, 36, 6 tambah 37, 33 tambah 1, 38. Pokoknya hasilnya itu harus 38 ya, sesuai dengan nilai sampel ini. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai tengah? Cara mencari nilai tengah itu adalah interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Hasilnya 328,5. Begitupun seterusnya sampai bawah. Kita tambah semuanya menggunakan cara sum. Lalu kita drag ini sampai bawah, lalu enter. Lalu kita mencari frekuensi dikali nilai tengah. Caranya itu nilai frekuensi ini dikali dengan nilai tengah. Hasilnya 114. Begitupun selanjutnya sampai bawah. Jika sudah, kita tambahkan semua dengan cara seperti tadi, sum, kita drag ini, lalu muncul hasil 1212. Lalu kita mencari XI dikurang X bar. Caranya bagaimana? Karena tidak boleh minus, lalu kita tambahkan absolut. Absolut ini untuk agar tidak minus ya. Caranya itu ABS ini, lalu nilai tengah dikurang min. Hasilnya segini. Jika sudah, kita tambah lagi. Totalnya 17,89. Selanjutnya bagaimana mencari XI kurang X bar pangkat 2? Caranya itu adalah nilai tabel yang sini 3,55 ini kita tinggal pangkatkan 2 karena di sini pangkat 2 ya. Lalu selanjutnya kita mencari frekuensi X dikurang X bar. Caranya itu adalah frekuensi dikali hasil XI dikurang X bar pangkat 2. Hasilnya 50,5. Begitupun seterusnya sampai bawah. Jika sudah, kita tambahkan lagi dengan cara sum. Kita drag semuanya ini ke bawah. Lalu muncul hasil 164,0. Selanjutnya kita mencari responden sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Caranya gampang sekali. X1 ini adalah pertanyaan 1 ya. Caranya itu sama dengan countif. Kita drag pertanyaan yang nomor 1 aja ya ini. Kita drag sampai bawah. Ya sudah. Karena kita mencari sangat tidak setuju, maka tambahkan X14 itu 1. Karena kita mencari sangat tidak setuju. Lalu yang kedua itu tidak setuju.
Caranya sama, countif, kita drag lagi. Pertanyaan yang nomor 1, ingat. Jangan sampai lupa hanya pertanyaan nomor 1. Karena kita masih ada di X1. Sudah di drag, titik koma, lalu kita tambahkan yang 14. Yang 14 itu ini, yang kedua ini ya. Karena kita ingin mencari tidak setuju. Begitupun selanjutnya sampai ke sangat tidak setuju. Lalu bagaimana yang nomor 2? Sama seperti yang nomor 1. Caranya, countif juga, lalu kita drag. Dragnya itu, karena ini X2, berarti kita sudah memasuki pertanyaan nomor 2. Tapi di sini, berarti kita dragnya yang kedua sampai 4 kali. Jangan sampai ketuker ya. Selanjutnya kita mencari presentasi. Gampang sekali caranya itu. Kan kita mencari yang nomor 1 ini. Jadi kita pencet yang 1 ini. Ini. Kita manual ya satu-satu. Ini. Satu ini nih. Dibagi 38. Apa itu 38? 38 itu nilai ini ya. Nilai sampel ini. 38. Dibagi. Ya sudah, enter. Jika hasilnya tidak persen, kita bisa ubah di sini. Karena di spreadsheet ini biasanya hasilnya itu desimal. Bisa kita ubah di format sebagai persen. Nanti akan auto berubah menjadi persen ya. Lalu kita cari lagi yang kedua. Berikutnya di sebelahnya lagi. Pokoknya disesuaikan aja nih. Caranya gampang. Cuman cat 2 nih sama ini. 24 ini. Lalu kita bagi 38. 38 itu nilai sampelnya. Itu sampai semuanya. Pokoknya dihitung manual. Udah ya. Lalu selanjutnya kita mencari LI batas kelas bawah median. Caranya bagaimana? LI ini jumlah populasi nih dibagi 2. Hasilnya itu 19. 19 itu diurutin nih dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 19. Di sini saya menemukan angka 32 yang saya beri di sini. Lalu kita cari 32. Di sini kan 32 sama dengan 36. 33. Maksudnya 33. Jika sudah, karena angka terkecilnya itu 32, lalu dikurang dengan 0,5. Hasilnya itu 31,5. Lalu bagaimana cara mencari frekuensi median? Frekuensi median itu adalah ini. Yang saya beri warna biru ini. Frekuensi median. Ini 10 sama ya. Lalu frekuensi kumulatifnya ada 27. Ini sama. Panjang kelasnya sama juga di sini 2 ya. Lalu bagaimana mencari media data berkelompoknya? Yaitu LI ditambah banyak data dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Hasilnya 45,10. Selanjutnya kita mencari rumus median data berkelompok. Rumusnya itu LI nih. LI ditambah 19. 19 itu dari mana? 19 itu dari hasil 38 sampel ini dibagi 2. Dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median lalu dikali panjang kelas. Saya 36,40. Lalu bagaimana mencari modus data berkelompok? LI-nya kita samain ya. LI-nya di sini ada 3,5. Kita pindahkan. Lalu cara mencari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi ini dikurang yang atas. 2 kurang 13 jadi hasilnya 3. Lalu mencari yang selisih kedua ini, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sudah itu sama. Frekuensi ini yang digaris kurang yang bawah. Hasilnya 1. Kalau cek lebar interval modus ini tuh ini ya panjang kelasnya. Lalu kita mencari modus data berkelompok. Caranya seperti apa? Caranya itu adalah LI ini segi 1,5 ditambah segi 31 dibagi segi 31 lagi,
lalu ditambah segitiga 2, lalu dikali C, lebar interval modulus N. Hasil 33. Selanjutnya kita mencari varians kelompok. Caranya seperti apa? Caranya itu jumlah frekuensi ini dibagi dengan sampelnya 38. Lalu hasilnya adalah 4,3. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Standar deviasi itu ini. Caranya sama dengan varians tadi ya. Hasilnya ini frekuensi XI dikurang X bar. Hasilnya ini dibagi dengan N. Sampel 38. Hasilnya 4,32. Lalu kita sederhanakan sama dengan caranya itu menggunakan rumus SQRT. Lalu kita tab hasil ini, hasilnya adalah 2,08. Lalu bagaimana mencari simpangan rata-rata? Cara mencari simpangan rata-rata itu adalah hasil dari kolom ini, X ini kurang X bar, ini, lalu kita bagi dengan sampel. Hasilnya 0,43. Lalu, bagaimana untuk mencari mean data berkelompok? Mean data berkelompok itu caranya adalah total dari ini frekuensi dikali XI atau nilai tengah dibagi populasi. Menurut saya sampel di 8 ini. Lalu hasilnya 31,8. Selanjutnya kita mencari koefisiensi variasi data berkelompok. Caranya itu standar defisiensi itu adalah ini ya, nilai ini. Lalu rata-rata hitung itu adalah nilai mean data berkelompok. Caranya menghitung itu standar defisiensi ini dikurang, maksud saya dibagi rata-rata hitung, lalu dikali 100%. Hasilnya adalah 6,52%. Nah, ini adalah tabel presentasinya, diagram-diagramnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.